Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, dan suara cemas Sydney datang dari luar pintu. "Rena, apakah kamu di dalam kamar?" Rena berjalan mendekat dan membuka pintu kamar. "Ayah, apa yang terjadi?" Sydney berkata, "Rena, apa yang terjadi dengan Tuan Henry dan Amelia? Saya tidak menganggapnya serius. Tuan Mahendra adalah orang besar. Bagaimana dia bisa menyukai Amelia yang kembali dari pedesaan? Dia pasti menyukaimu, ibu daerah di Yogyakarta, seorang gadis jenius di bidang medis. Tapi sekarang karena semakin banyak rumor di luar, aku bingung." Selama periode ini, Sydney hampir mencapai puncak hidupnya. Kemanapun dia pergi, dia disanjung oleh sekelompok orang. Tuan Sydney selalu terus berbicara dan bersosialisasi. Dia telah memakan bonus uang 1,2 miliar, dan semua orang menunggu kabar baik, bahwa Rena akan menikah dengan keluarga Mahendra dan menjadi menantu di keluarganya, dan dia secara resmi akan menjadi kepala negara. Namun belakangan ini arah angin telah berubah. Tidak ada yang menyebut Rena saat makan malam, tetapi bertanya tentang Amelia. "Ayah, apa yang dikatakan orang-orang di luar?" tanya Rena. "Mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak ada kabar setelah Amelia menikah dengan pemilik Green Garden. Semua orang bertanya apakah Amelia sudah bercerai, kapan Amelia mengenal Tuan Henry dan kapan Amelia bertemu dengan Tuan Henry." Namun, Rena mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Ayah, Amelia sudah lama menikah dengan pemilik Green Garden. Anda belum bertemu dengan menantumu. Ayah harus pergi ke Green Garden untuk menemuinya dalam 2 hari ini. Menantu laki-laki ini harus mengetahui semuanya." Sydney tidak ingin pergi di Green Garden dan tidak ingin melihat menantunya. Taman anggrek terletak di antara pegunungan, sama sekali tidak di daerah perkotaan yang ramai. Dia merasa bahwa itu adalah tanah hantu dan tidak beruntung menginjakan kaki ke dalamnya. Sydney dengan cepat merasa malu. "Rena, aku tidak akan pergi lagi. Menantu laki-laki saya memiliki sesuatu yang bagus untuk dilihat, dia sudah sakit. Mungkin dia akan pergi dalam 2 hari. Ayah, aku tidak tahu bagaimana Amelia bertemu Tuan Henry, dan bagaimana dia berbohong kepada Tuan Henry. Meskipun Amelia sudah bercerai, bukankah menurutmu Tuan Henry akan kembali ke Amelia?" "Tentu tidak. Bagaimana status Amelia? Tuan Henry tidak akan pernah melihatnya. Paling-paling dia adalah pengadopsi awal. Rena, Tuan Henry pasti akan menikahimu pada akhirnya." Sydney dengan cepat dan bersemangat untuk menunjukkan kesetiaannya. Dan dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Henry benar-benar jatuh cinta pada Amelia. "Ayah, jangan khawatir. Aku masih memiliki kartu truf di tanganku. Saya bertekad untuk memenangkan posisi Nyonya Mahendra, jadi sekarang saya membutuhkan bantuan ayah. Ayah akan pergi ke Green Garden untuk bertemu menantumu dalam 2 hari ke depan, dan kemudian ayah akan memenangkan Amelia. Ceritakan tentang urusan Tuan Mahendra. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dan pengaruh yang terbaik baginya, dia membuat sedikit keributan. Jika dia tidak bersuara, akan lebih baik jika dia marah." Sydney mengangguk, harapannya selama sisa hidupnya jatuh pada Rena. "Oke, ayah akan mendengarkanmu, selama kamu bisa menikah dengan keluarga Mahendra sebagai seorang wanita mudanya." Rena mencibir di dalam hatinya, "Amelia, jika kamu tidak menikah dengan pemilik Green Garden, mungkin kamu masih bisa merebut Henry dariku, tetapi kamu sudah menikah, apalagi yang akan kamu rebut?" Angin bertiup di luar, dan kantor Henry yang redup dan sunyi. Amelia memasuki ruang tunggu. Ruang santai di sini besar, sederhana, dan mewah, dan semuanya tersedia. Anda bisa menebak bahwa Henry akan beristirahat di sini. Henry mandi air dingin dan sekilas melihat tubuh langsung tergeletak di tempat tidurnya. Amelia mandi dulu,
dan sekarang dia meletakkan seluruh tubuhnya di bawah selimut sutra, memperlihatkan kepala kecil, sepasang mata hitam jernih menatapnya seperti kucing kecil. Melihat dia keluar, dia dengan cerdik pindah ke tempat tidur untuk memberi ruang baginya. Henry mengangkat selimut dan pergi tidur, menarik sutra yang membungkusnya, dan tersenyum. Apa yang kamu lakukan dengan malu-malu? Kamu akan memberi saya ilusi bahwa kamu tidak mengenakan pakaian di bawah selimut. Sutra itu ditarik ke bawah. Ternyata dia mengenakan kemeja hitamnya, dan kerudungnya telah dibuka. Rambut seperti sutra murni melilit leher merah mudanya. Bibir gadis itu merah dan giginya putih, dan dia berbaring di tempat tidurnya. Henry menundukkan kepalanya. Aku ingin membunuhmu, bukan? Amelia memperhatikan godaannya yang tenang, dan ketika dia berubah menjadi normal, dia adalah seorang aktivis dan datang langsung secara langsung. Amelia menyembunyikan bibir merahnya di bawah selimut dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tidak memungkinkan. Henry menatap bibir merahnya dengan tajam. Oh, lupakan saja. Pada saat ini, Amelia tiba-tiba menarik selimutnya, mengangkat kepalanya. Henry terkejut. Amelia sudah jatuh ke selimut dan terkikik. Henry mengulurkan lengannya yang kuat dan menariknya keluar dari selimut sutra sebelum memeluknya. Ada pil di jari ramping Amelia, dan dia memberikannya ke bibir tipisnya, seperti membujuk seorang anak. Ah, buka mulutmu. Apa ini? Henry mengerutkan alisnya. Selama kamu meminum pil ini, jiwamu akan terpikat olehku di masa depan, dan wanita lain tidak akan pernah ingin merayumu pergi. Henry membuka mulutnya dan menelan pil secara langsung. Apakah ada hadiah untukku? Amelia berkata, Tuan Henry, apa yang kamu inginkan? Tuan Henry menjawab, aku ingin sesuatu yang manis. Henry memeluk pinggangnya yang ramping dan menekannya ke dalam pelukannya. Dia tidak menutup matanya. Dia hanya melihat wajah cantiknya dengan telapak tangan yang besar. Bagaimanapun, beberapa hari yang lalu, dia takut dia akan menolak dan mengusir, tetapi sekarang tubuhnya lembut dan tetap dalam pelukannya. Henry memeluknya lebih erat, dan menciumnya dengan penuh kasih sayang padanya. Saat berpisah, Amelia berbaring dengan lembut di hatinya, tangan kecilnya masih menarik bagian depan piyama sutranya. Henry berkata, Amelia, kamu sangat manis. Amelia berbalik, dan mengaitkannya dengan tangan lainnya. Tuan Henry, kemarilah dan peluklah aku. Henry memandangi kakinya yang kurus dan lemah, lalu dengan patuh menyangga kepalanya dan menutup matanya. Di ruang yang sunyi dan hangat, suara Amelia terdengar indah dan santai, seolah mengobrol. Tuan Henry, kamu datang ke Yogyakarta dari ibu kota kekaisaran 6 atau 7 tahun lalu kan? Kamu telah tinggal bersama nenekmu selama ini. Apakah kamu merindukan ayahmu? Terakhir kali dia berinisiatif untuk menyebutkan ibu tiri dan adik laki-lakinya. Amelia perlu tahu bagaimana dia bisa akrab dengan ayahnya, atau lebih jauh, tentang ibu kandungnya. Tapi Amelia tidak yakin apakah dia akan mengatakan sesuatu padanya. Henry terus menutup matanya, sikapnya lembut dan terampil, yang membuat orang nyaman. Ayahku tidak menyukaiku sejak aku masih kecil, dan sedikit membenciku. Dia juga akan mengambil hal-hal yang dia suka tanpa ampun, dan memberikannya kepada saudaraku. Saya ingat, ada teman dari kamar kerja ibu saya datang mengunjunginya. Teman itu baru saja melahirkan seorang anak perempuan, yang sedikit lebih tua dan masih bayi. Ibuku sangat menyukai gadis kecil itu. Gadis bertukar uang pertunangan dan berkata, bahwa ketika dia besar nanti, dia akan menjadi tunangannya. Belakangan ayah saya tahu, dan segera mengambil kembali tanda pertunangan itu dan memberikannya kepada ibu tiri saya. Gadis kecil itu sekarang menjadi milik saudara laki-lakiku. Mendengar cerita ini, tubuh langsing Amelia bergetar 2 kali, lalu menarik kembali tangan mungilnya dan berhenti memberinya obatnya. Henry membuka matanya.
Ada apa? Amelia menggerutu dengan wajah cantiknya. Oh, tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa tunangannya yang seharusnya menjadi milik Tuan Henry direnggut oleh adiknya dan menjadi istri dari adik laki-lakinya sendiri. Tuan Henry pasti sangat tidak senang kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.